Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Serambi Topik hari ini. Di Harian Serambi Indonesia hari ini mengangkat sebuah tema menarik, 2 warga Malaysia ditangkap. Nah, untuk mengulas masalah ini, saya sudah bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, ada Bung Bukhari M. Ali. Ya, Bung. Hari ini kita mengangkat headline 2 warga Malaysia ditangkap. Yeah. Apa latar belakang redaksi mengangkat ini menjadi headline hari ini? Iya, karena ini sebetulnya kasus yang berulang ya. Sangat sering warga asing dari Tiongkok dan juga ini dari Malaysia dan juga keturunan Cina yang menyalahkan visa di sana. Dalam visa disebut mereka sebagai wisatawan, kemudian prakteknya tidak, tapi mereka melakukan penambangan secara liar. Makanya mereka ditangkap di Aceh Barat. Karena ini kan kita masih nyalir ada misi yang tersembunyi yang sampai saat ini mungkin belum terungkap ke publik ya. Yeah. Ini mungkin lagi digali, maka kita mencoba mengangkat isu ini ya, mudah-mudahan akan terungkap apa sebetulnya motif mereka, karena setiap tahun ada berulang terus itu. Ya, walaupun visa mereka tadi adalah visa kunjungan wisata. Wisata, betul. Sedangkan mereka seakan-akan bekerja di sini gitu. Dan ini terulang kembali di Aceh Barat. Apa daya tarik Aceh Barat kalau di sini adalah mereka survei emas di Melabu ya khususnya. Iya, karena di Aceh Barat memang punya kandungan emas yang banyak dan berkualitas ya. Maka disinyalir keras ini mungkin mata-mata bisnis dari orang asing ini yang mencoba melakukan penelitian secara diam-diam di Aceh Barat, karena mereka kan tidak memiliki dokumen resmi untuk melakukan pekerjaan yang seperti itu. Dan sasarannya memang selalu lokasi tambang emas. Dulu juga pernah terjadi di Gempang ya, mereka juga ditangkap karena di Gempang juga ada kandungan emas. Ya, itu dari Tiongkok juga. Iya, dari Tiongkok. Rata-rata dari Tiongkok. Kalaupun ada dari Malaysia, tapi keturunan China juga yang paling banyak melakukan ini. Ya, kalau tadi ini kan kasus yang setiap tahun berulang gitu ya. Dalam hal ini apakah ya kalau kita bilang pemerintah kita kecolongan artinya mengawasi orang asing yang masuk ke Aceh khususnya gitu, Pak? Ya, saya rasa tidak, karena kan mereka izin untuk wisata kan boleh saja mereka jalan-jalan di Aceh. Tapi tahu-tahu kan nggak tanpa sepengetahuan dari pemerintah, dalam hal ini pihak imigrasi, mereka melakukan penambangan secara diam-diam. Ini kan mungkin di luar kontrol dari mereka, kan nggak mungkin didampingi terus wisata yang datang ke Aceh. Tetapi keseriusan yang kita lihat, pihak imigrasi ini tidak main-main. Mereka terus menangkap, menahan, mengintegrasi, dan nanti akan dikirim ke Jakarta karena ini dianggap serius ya, tidak hanya di sini diproses, tapi diproses di sana karena seperti saya sebutkan tadi, kasus ini memang sudah berulang kali dilakukan oleh mereka yang menyalahgunakan visa mereka ya, dari visa kunjungan wisata malah untuk pekerjaan lain yang tidak ada bekerja. Ya, kalau kita ini lihat juga sebelumnya ada 4 warga Tiongkok yang juga diciduk juga di Aceh Barat itu. Betul. Melakukan hal yang samakah begitu, Bung? Iya, sama. Mereka melakukan penambangan secara ilegal. Ya, karena itu sudah sampai penambangan atau survei emas gitu? Iya, di sana kan ada penambangan. Di sana mereka masuk sana juga melakukan survei, berbagai cara mereka lakukan, ingin memperoleh informasi apa yang sebetulnya kandungan apa yang terdapat di Aceh Barat, pertama emasnya. Jadi sasarannya memang emas, karena di Aceh Barat juga ada batu bara, juga ada biji besi juga, karena memang sangat menjanjikan kandungan tambang di Aceh Barat ini. Tapi emas yang mereka cari khususnya. Apa memang ada analisa awal misalnya dari redaksi dari hasil investigasi sementara ya dari 2 warga Malaysia ya etnis Tiongkok yang ditangkap di Melabu, apakah mereka melakukan survei ini ada kaitannya mungkin dengan investasi dan sebagainya gitu, Bung, atau apa begitulah tambah? Iya, kita memang belum memperoleh informasi yang detail ya. Mungkin hari ini juga kita akan kejar lagi informasi ini apa sesungguhnya yang mereka kejar di sana. Tetapi dari pengalaman
tahun-tahun kemarin dan bulan-bulan kemarin, mereka memang melakukan survei terhadap kandungan emas yang ada di Aceh Barat. Dan rata-rata yang sudah ditangkap mungkin sudah puluhan orang dari beberapa tahun yang lalu, juga ada di Gayo Luwes, yang juga ada di tadi saya sebutkan di PD itu di Gempang, kasusnya tetap sama melakukan survei dan terhadap tambang emas yang ada di daerah kita ini. Dan pengalaman tolong mereka juga setelah diinvestigasi langsung dideportasi kemudian atau mungkin ada maksud-maksud lain dari orang asing yang datang ke Aceh. Bisa saja, bermacam kemungkinan bisa. Apakah ada misi yang tersembunyi nanti mungkin akan terungkap saat dilakukan integrasi oleh pihak imigrasi, saya kira. Dan untuk sementara kita berpegang mereka memang mencari tambang-tambang emas yang ada di Aceh, terutama di Aceh Barat. Ya. Kalau kita hubungkan dengan beberapa banyak muncul isu-isu bahwa pemerintah sekarang sepertinya membuka keran yang sangat besar untuk kedatangan warga Tiongkok di Indonesia. Apakah ini, kalau kita tarik garis gitu, apakah ada hubungannya sehingga seperti tadi begitu mudahnya warga Tiongkok mungkin mendapatkan visa kunjungan ke Indonesia, begitu, Bung? Iya. Mereka bisa lakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Iya, kita memang membuka investasi untuk pihak luar ya, tetapi memang caranya tidak tepat, saya kira. Mereka kalau melakukannya secara legal, itu tidak ada masalah. Mungkin pemerintah juga akan membantu, tetapi ini kan sembunyi-sembunyi yang seperti ini. Nanti kita tidak tahu apa hasil yang mereka bawa ke sana, ke negara mereka. Ini kan misi-misi yang tersembunyi inilah yang sangat dicurigai oleh pemerintah kita. Jangan-jangan mungkin ada misi lain yang mungkin tidak hanya sekedar untuk melakukan survei terhadap tambang emas. Ini hal yang seperti ini bisa saja karena mereka kan tidak terbuka. Mereka melakukan secara diam-diam dan itu memang sangat merugikan kita kalau tidak mengambil tindakan tegas. Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa tindakan pemerintah daerah kalau misalnya terjadi lagi hal-hal seperti ini, analisa Bung Bukhari. Iya, saya kira sangat tepat. Mereka harus ditangkap dan diproses secara hukum. Kalau memang mereka itu harus ada sanksi hukum terhadap mereka, termasuk dideportasi ke daerahnya. Dan ini akan di-running terus perkembangannya kira-kira? Iya. Untuk informasi kepada masyarakat, saya kira lebih mengetahui. Ini karena menarik ya, karena di beberapa kasus kejadian lain, misalnya di Halim waktu itu, kecolongan gitu ya, dan sebagainya. Baik, makasih Bung Bukhari waktunya di Serambi Topik hari ini, dan demikian saudara Serambi Topik, kita kembali ke studio.